Baik Bapak Ibu, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dalam webinar mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Nah, kegiatan webinar kali ini merupakan salah satu pengimbasan dalam mengikuti pelatihan Gemini Academy. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu untuk boleh mengikuti kegiatan ini. Dan perlu kami informasikan kegiatan ini juga nanti akan difasilitasi Bapak Ibu untuk boleh memperoleh sertifikat kegiatan. Nah, terima kasih juga kami sampaikan kepada komunitas belajar bincang santai SMP Negeri 9 Pematang Siantar yang sudah memfasilitasi kita untuk kita boleh bersama-sama berdiskusi pada webinar kali ini. Nah, baik Bapak Ibu, untuk kegiatan webinar ini langsung saja kita bersama-sama memperhatikan layar kita masing-masing. Nah, kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini. Jadi Bapak Ibu, dalam kegiatan ini akan ada 4 topik yang akan kita ikutin gitu Bapak Ibu. Baik, kami ulang sekali lagi Bapak Ibu. Pada kegiatan kali ini, kita akan ada 4 agenda atau 4 topik, yaitu mengenal AI, kemudian prinsip dan keterbatasannya, kemudian kita mengenal Gemini, lanjut nanti cara membuat prompt yang efektif, buktinya karya, pemanfaatan Gemini. Nah, pada kegiatan ini nanti kita akan ada seling atau langsung mempraktekkan pada agenda-agenda kita. Nah, untuk bagian yang pertama, Bapak Ibu, mengenal AI, prinsip dan keterbatasannya. Nah, Bapak Ibu, AI ini bukanlah sesuatu yang baru. Mungkin belakangan ini memang sedang muncul di mana-mana gitu Bapak Ibu. Tapi pada faktanya memang bahwa teknologi AI ini sudah menjadi bagian dari hidup yang waktu yang lama. Maka AI itu ada di mana-mana, tapi hanya tidak kelihatan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di mana saja sih digunakan AI itu? Ini contoh-contohnya, beberapa contoh saja ya Bapak Ibu. Ada di email. Nah, pada aplikasi Gmail menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam, mendeteksi upaya phishing, dan merekomendasikan balasan cerdas. Machine learning membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Jadi bukan ada orang khusus yang mengerjakan di email kita ya Bapak Ibu, tapi ini adalah kecerdasan buatan. Kemudian pada hiburan, tepatnya di YouTube, ada fitur YouTube itu seperti bab video. Ada subtitle, kemudian ada ringkasan yang dibuat secara otomatis. Nah, ini menggunakan pemrosesan bahasa alami atau NLP. Kemudian di YouTube kita juga ada video rekomendasi. Jadi kalau Bapak Ibu sedang membuka sebuah tayangan YouTube, nanti di tayangan YouTube itu akan muncul video-video rekomendasi yang hampir sama dengan apa yang sedang kita lihat. Nah, jadi jangan heran ketika Bapak Ibu sedang buka, loh kok ada muncul video seperti ini. Nah, itu karena memang ada peran dari model machine learning atau penerapan AI. Nah, lalu apa itu AI sebenarnya Bapak Ibu? Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan atau AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Jadi AI ini Bapak Ibu meniru perilaku cerdas manusia. Nah, tapi Bapak Ibu ini pesan penting bahwa AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun AI dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Jadi jangan pernah khawatir ya Bapak Ibu, AI itu akan menggantikan guru, tidak.
Tapi justru AI kita bisa berdayakan, kita bisa gunakan untuk membantu kita dalam meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Baik, ada 7 prinsip dalam penerapan AI di Google, Bapak Ibu. Dan ini juga menjadi prinsip yang kita gunakan dalam memanfaatkan AI. Yang pertama adalah bermanfaat secara sosial, kemudian menghindari bias, aman dan terlindungi, bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, kemudian menjunjung tinggi standar ilmiah. Nah, dan yang terakhir adalah tersedia bagi pengguna yang memenuhi atau mematuhi prinsip-prinsip ini. Itu prinsip AI ya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ternyata AI punya keterbatasannya. AI belum sempurna atau AI masih bisa mengalami bias Bapak Ibu. Jadi seperti teknologi-teknologi lainnya, AI itu perlu dievaluasi dan potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Sistem AI mencerminkan bias dalam data pelatihan mereka. Jadi model chatbot yang digunakan dilatih pada kumpulan data dan dapat mencerminkan bias seperti ras, gender, budaya, dan banyak lagi ya Bapak Ibu. Jadi perlu dievaluasi. Ketika kita menggunakan AI, apa yang ditampilkan perlu dievaluasi. Kemudian Bapak Ibu, selain bias, AI juga bisa mengalami halusinasi. Sehingga itu mengakibatkan keakuratannya perlu dievaluasi. AI juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memiliki jawaban yang akurat. Kesalahan dalam jawaban ini disebut dengan halusinasi. Jadi saat Anda berinteraksi dengan chatbot, ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah. Ini contoh nih Bapak Ibu. Jadi di sini diminta memberikan nama ilmiah dari sebuah tanaman. Disebut situ ZZ gitu ya Bapak Ibu. Nah, Gemini atau AI itu memunculkan nama Zamioculcas. Tapi fakta sebenarnya adalah Zamioculcas zamiifolia. Jadi AI munculkan data itu seolah-olah itu jawaban yang tepat. Ternyata dia sedang berhalusinasi. Jadi perlu di cross check ya Bapak Ibu apapun hasil dari AI. Kemudian karena tadi bisa berhalusinasi, maka AI itu ya terkadang tidak akurat ya Bapak Ibu. Termasuk tentang orang. Jadi sebaiknya periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Baru tadi kemudian juga Bapak Ibu ada prinsip AI yang digunakan dalam Google. Nah, hindari penggunaan informasi sensitif termasuk data siswa dalam prompt yang Anda berikan kepada Gemini atau AI. Jadi jangan masukkan nama, alamat, nama orang tua, nomor handphone pada Gemini. Jadi kalaupun kita mau berikan prompt, berikan Gemini yang tidak spesifik, yang tidak sensitif. Jadi AI-nya kasih secara umum saja. Nah, itulah yang menjadi kekurangan dari AI, Bapak Ibu. Jadi dengan segala kecanggihannya, ternyata AI itu juga punya keterbatasannya. Nah, lalu Bapak Ibu, AI itu juga diterapkan atau digunakan atau diproduksi oleh Google yang disebut dengan Gemini. Tadi sudah disinggung sedikit ya Bapak Ibu. Nah, Gemini ini membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas Anda. Ngobrol untuk mulai menulis, kemudian merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google AI. Jadi Gemini itu semacam teman chattingan, teman bercakap-cakap, dan dia akan memberikan respon sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Nah, jadi Bapak Ibu, di dalam Gemini ada beberapa fitur yang cukup bermanfaat buat kita. Salah satunya adalah tampilan draft. Jadi kita memberikan perintah atau prompt, nanti Gemini akan memberikan jawabannya atau responnya
Nah, di situ Gemini juga akan memberikan 3 respon yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa pilih versi mana yang terbaik untuk Bapak Ibu. Jadi nanti pilih tampilan draft atau dalam bahasa Inggris show draft. Kemudian pilih mana yang paling cocok untuk Bapak Ibu. Baik, kita dengar saja dulu ya Bapak Ibu. Kita secara teori saja dulu, nanti setelah ini kita lanjut langsung praktekkan. Kemudian ada fitur lain yaitu memberi atau menyematkan atau memberikan pin pada percakapan kita. Jadi misalnya kita punya percakapan yang kita menurut ini sangat baik, nanti akan digunakan. Nah, itu bisa kita beri pin ya Bapak Ibu. Kita pin sehingga nanti ketika ada percakapan-percakapan yang baru yang muncul, kita tidak akan atau percakapan kita yang sebelumnya tidak akan tertimbun oleh percakapan yang lain. Jadi dia akan tetap berada di atas gitu ya Bapak Ibu. Kemudian fitur yang lain adalah respon dari Gemini itu bisa diekspor dalam bentuk dokumen atau spreadsheet. Bahkan kita juga bisa kirim menjadi pesan dalam Gmail. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, caranya akan langsung kita praktekkan. Boleh kita sama-sama perhatikan seperti ini ya Bapak Ibu. Saya akan coba praktikan. Misalnya ini ya Bapak Ibu, kita buat percakapan baru. Nah, jadi Bapak Ibu untuk menggunakan Gemini, Bapak Ibu cukup ketik gemini.google.com pada Google Chrome-nya, maaf Bapak Ibu. Pada Google Chrome, ketikkan alamat. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu, ini Gemini, Bapak Ibu bisa memasukkan perintahnya di sini. Masukkan perintah di sini ya Bapak Ibu. Atau nanti dalam bahasa Inggrisnya create your prompt here gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita coba nih Bapak Ibu. Kita masukkan satu perintah. Misalnya buatkan saya, ini kita coba aja sembarang ya Bapak Ibu, buatkan saya 5 model pembelajaran, misalnya gitu ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat hasilnya apa yang bisa diberikan Gemini. Nih Bapak Ibu, buatkan 5 model pembelajaran. Wah, ada tingkat pendidikan, ada mata pelajaran, tujuan pembelajaran, jumlah peserta didik, fasilitas gitu ya Bapak Ibu. 5 model pembelajaran untuk memahami konsep pecahan. Nih, dia buatkan hasilnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk prom ini, tadi kita berencana untuk memanfaatkan fitur-fiturnya. Yang pertama tadi kita bisa edit ini Bapak Ibu. Buatkan saya 5 model pembelajaran. Ini kurang cocok nih promnya. Hasilnya seperti ini. Saya mau edit dulu. Nah, saya buatkan saya 5 model pembelajaran kooperatif misalnya. Gitu ya Bapak Ibu. Kita coba buat tambahkan kata kooperatifnya. Oke, kemudian kita perbaharui. Oke, hasilnya begini. Wah, muncul nih Bapak Ibu. Jadi langsung spesifik dia buat 5. Nah, kemudian kita mau lihat nih. Tadi ada 3 respon yang disampaikan oleh Gemini. Kita klik tampilkan draft di sini. Kemudian kita lihat ada 1, 2, 3. Jadi kita bisa pilih klik di sini untuk muncul draft yang lain. Kemudian muncul di sini. Nah, bisa dilihat ya Bapak Ibu, ada 3 draft yang bisa dimanfaatkan. Jadi Bapak Ibu bisa cek ini. Jadi mana yang paling sesuai bisa dipilih. Misalnya kita pilih nomor 2. Nomor 2 ya. Kemudian Bapak Ibu, kita bisa sematkan percakapan ini. Buatkan saya 5 model pembelajaran kooperatif dengan cara klik menu di sini Bapak Ibu.
Nah, punya kita ada di sini 5 model pembelajaran kooperatif. Nah, ini kita klik, kemudian sematkan. Sematkan. Nah, jadi kita sudah buat nih 5 model pembelajaran sudah disematkan. Dia langsung berada di atas nih Bapak Ibu. Sama halnya ketika tidak mau pakai lagi ya lepaskan saja. Nah, jadi kita punya nih. Kita sudah sematkan 5 model pembelajaran kooperatif. Apalagi fitur yang bisa kita manfaatkan. Fitur yang lain adalah ekspor Bapak Ibu. Nah ini, ekspor. Kemudian kita bisa pilih dalam ekspor ke dokumen. Coba kita lihat, kita klik ke dokumen. Apa hasilnya ya Bapak Ibu? Oke, sudah dimunculkan di sini, buka dokumennya. Nah, terlihat Bapak Ibu, apa yang tadi sudah dimunculkan atau di dalam Gemini, sekarang sudah ada langsung dalam Google Dokumen. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu. Udah sangat mudah nih kita mengerjakannya. Nah, oke. Kita lanjut lagi untuk pemaparan materinya. Nanti Bapak Ibu silakan coba ya menggunakan fitur-fitur tersebut. Baik. Nah, tadi Bapak Ibu kita ada kasih prompt gitu ya Bapak Ibu. Kita ada kasih prompt di situ. Kemudian sebenarnya apa sih pentingnya prompt ini gitu ya Bapak Ibu. Nah, prompt ini adalah instruksi yang kita tulis untuk berinteraksi dengan chatbot. Prompt yang dipikirkan dengan matang akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, itu sebabnya prompt itu penting kita buat efektif Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana prompt yang efektif itu? Prompt yang efektif itu ada 5 komponennya. Jadi yang pertama ada persona. Dia perannya sebagai apa? Tentukan peran yang Anda inginkan untuk chatbot agar sesuai dengan tugas Anda. Contohnya Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang berfokus pada pendidikan kontekstual. Kemudian tugasnya Gemini itu apa? Kita berikan di format atau di komponen tugas. Buatlah 2 kegiatan diskusi yang sangat menarik dan proyek kurikulum tentang penggunaan limbah makanan. Baru kita lanjut prompt format. Bagaimana Anda ingin direspon atau ditampilkan seperti apa? Nah, formatnya buat format dalam struktur yang jelas dalam tabel. Yang keempat ada komponen konteks atau batasan. Bantu model memahami batasan dan konteks prompt Anda. Nah, kita bisa buat nih. Contohnya di sini Bapak Ibu. Contohnya proyek ini ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Pada siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, di sini ada Jakarta, Indonesia dibuat. Apakah itu tidak mengganggu privasi? Nah, Bapak Ibu, ini kan informasi umum ya. Jakarta itu ada di Indonesia, itu informasi umum. Tidak sensitif untuk personal atau seseorang gitu ya Bapak Ibu. Tadi yang kita batasin jangan memberikan informasi yang sensitif mengenai seseorang gitu, Bapak Ibu. Kemudian komponen yang terakhir adalah contoh. Ini supaya membantu Gemini memformat atau memberikan respon yang lebih akurat Bapak Ibu. Jadi di sini dalam contoh ini tidak selalu relevan. Tapi jika bisa berikan contoh seperti apa yang Anda inginkan dalam responnya. Contoh berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Ini 5 komponen prompt efektif. Nanti kita lihat perbandingannya ya Bapak Ibu. Contoh nih. Jadi prompt dasarnya, buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Nah, ini memang sederhana, dasar gitu ya Bapak Ibu. Tapi untuk hasil yang lebih baik, kita gunakan prompt yang efektif. Caranya, nah untuk perintah ini, kita tambahkan personanya dulu. Anda sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Kemudian, buatlah 2 kegiatan diskusi yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di Jakarta. Itu tugasnya. Kemudian formatnya, buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Kemudian konteksnya proyek ini ditujukan untuk kelas 8 di sekolah menengah di Jakarta. Para siswanya sangat termotivasi.
Kemudian kalau cukup bisa memberikan contoh, kita berikan contoh, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Nah, prompt yang efektif ini, komponen-komponen ini Bapak Ibu diketikkan dalam satu kali pengiriman. Jadi bukan terpisah ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat Bapak Ibu bagaimana hasil dari prompt dasar dan prompt efektif ini. Kita akan coba langsung ke Gemini-nya. Yang pertama, kita buat dulu prompt dasarnya. Saya langsung copy saja ya Bapak Ibu, supaya kita lebih mudah nih menggunakannya. Oke, sudah kita copy. Kemudian kita buka Gemini-nya tadi. Tapi kita buat percakapan baru ya Bapak Ibu, supaya tidak terganggu dengan percakapan kita sebelumnya. Jadi Gemini ini juga Bapak Ibu, sedikit informasi, kalau kita memulai sebuah prompt, kemudian kita lanjutkan dengan percakapan-percakapan lainnya, nanti dia akan bisa mengkoneksikan dengan prompt-prompt kita yang sebelumnya. Oke, kita kembali menggunakan prompt tadi, ada prompt dasar. Nah, saya akan coba copy paste di sini Bapak Ibu. Ini prompt dasarnya tadi. Coba kita perintahkan kepada Gemini dengan prompt dasar seperti ini. Lalu bagaimana hasilnya? Kita lihat. Oke, dia buat Bapak Ibu. Begini hasilnya. Aktivitas 1. Simulasi kota mini gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini hasil yang dibuat. Nah, dia tetap akan buat 2 aktivitas ya Bapak Ibu. Debat pro kontra. Satu lagi tadi ada simulasi kota mini. Nah, ini dua kegiatan yang menarik. Nah, di sini saja Bapak Ibu kita sudah dapatkan gambaran respon yang cukup baik dari Gemini. Tapi ketika kita memanfaatkan prompt yang efektif, kita lihat ya Bapak Ibu. Kita coba cari lagi tadi promptnya di sini. Nah, yang pertama ada personanya dulu. Ini kita copy dulu ya Bapak Ibu. Ini kita copy. Tapi dengan catatan tadi ya Bapak Ibu, kita buatnya percakapan baru. Nanti kita lihat hasilnya, kita bandingkan. Ini persona sudah kita copy. Kemudian kita lihat lagi. Buatlah 2 kegiatan yang tugasnya. Oke ya Bapak Ibu, kita copy juga di tempat yang sama. Ini belum dikirim ya Bapak Ibu, persona tadi belum dikirim nih. Masih kita gunakan komponen-komponen lainnya, kita gabungkan dengan komponen lainnya. Oke, kita kemudian ke komponen format, kita copy. Kemudian kita lanjutkan dulu semuanya. Jadi nanti setelah ini kita masukkan semua komponennya, baru kita dibandingkan hasilnya ya Bapak Ibu. Oke, kemudian apakah dengan prompt yang cukup panjang ini gitu ya, mungkin kita panjang sekali bikin promptnya gitu ya. Tapi apakah hasilnya berbeda? Kalau hasilnya sama aja, ya ngapain kita buat prompt yang panjang-panjang ya Bapak Ibu. Nah, oke, sudah lengkap nih promptnya dengan 5 komponen, kemudian kita kirimkan. Baik, kita lihat hasilnya Bapak Ibu. Nih. Oke. Nah, kita bisa bandingkan ini Bapak Ibu. Kita bisa bandingkan apa yang menjadi berbeda. Kalau di sini simulasi kota mini, yang di sini polusi udara di Jakarta. Di sini ada kata pembukaannya, gitu ya Bapak Ibu. Sorry, maaf. Kemudian tadi yang prompt dasar, dia langsung langkah-langkah. Langkah-langkahnya langsung nih dibuat seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang prompt efektif tadi ada deskripsinya, ada pembukaan, kemudian ada kegiatannya, ada presentasinya, ada kesimpulannya. Kemudian juga ada pertanyaan untuk diskusinya. Demikian juga pada kegiatan kedua, ada pembukaan, ada kegiatan, ada presentasi, ada kesimpulan. Nah, beda ya Bapak Ibu. Jadi yang satu langsung langkahnya saja, yang satunya lagi dikasih format, dikasih tampilan atau respon yang beberapa langkah. Dirinci lagi beberapa langkah. Nah, itu bedanya Bapak Ibu ketika kita menggunakan prompt dasar dan prompt yang efektif. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ke depan ketika kita menggunakan Gemini, kita harus terus berlatih untuk membuat prompt yang efektif. Gitu ya Bapak Ibu.
Nah, selanjutnya giliran kita Bapak Ibu, giliran Anda nih. Coba nih Bapak Ibu diperhatikan. Nah, di sini ada 2 prompt dasar, Bapak Ibu bisa pilih ya. Ini bukan Bapak Ibu buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran, bukan ya Bapak Ibu. Tapi inilah prompt yang akan kita berikan kepada Gemini dalam bentuk prompt dasar. Tapi Bapak Ibu, mari kita coba berlatih nih. Bapak Ibu silahkan berlatih. Langsung saja nih diketik di komputernya atau di laptopnya, berlatih menggunakan komponen prompt efektif. Misalnya bikin personalnya, bikin formatnya, kemudian buat konteksnya, kemudian buat contohnya gitu ya Bapak Ibu, kemudian juga buat tugasnya ya. Coba silakan, tapi kita berdasarkan prompt dasar ini ya Bapak Ibu. Ayo silakan dibandingkan hasilnya. Silakan Bapak Ibu langsung dibandingkan hasilnya. Prompt dasar dengan prompt efektif. Dan Bapak Ibu silakan lihat bagaimana hasilnya gitu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nanti silakan dicoba menggunakan komponen prompt efektif. Oke. Nah, sesuai dengan judul pengimbasan kita hari ini, webinar kita hari ini, kita akan memanfaatkan Gemini untuk membantu kita dalam menyusun pembelajaran yang inovatif. Nah, jadi Bapak Ibu, pembelajaran yang inovatif itu terdiri dari mendesain rencana pembelajarannya, kemudian materi pembelajarannya, merancang rubrik penilaiannya, kemudian membuat asesmen pembelajaran. Sama halnya dengan peraturan pemerintah pada kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka, di mana ada 3 kegiatan, yaitu merencanakan, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melakukan evaluasi. Nah, kegiatan implementasi ini kita bisa memanfaatkan Gemini untuk mempermudah kita sehingga kita lebih inovatif, lebih efektif dalam menerapkannya. Ya Bapak Ibu. Nah, di sini akan ditampilkan beberapa tips prompt efektif dalam menyusun pembelajaran yang inovatif. Jadi Bapak Ibu nanti bisa modifikasi prompt-prompt ini sehingga sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat bagaimana prosesnya. Kita langsung praktikkan saja ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita mulai dari mendesain rencana pembelajaran dengan Gemini. Oke, di sini kita akan membuat rencana pembelajaran. Di rencana pembelajaran ini ya Bapak Ibu, ditampilkan Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, ini adalah personalnya. Buatlah modul ajar dengan topik aljabar untuk jenjang siswa kelas 7 SMP yang kontekstual dengan kota Pekalongan. Itu tugasnya. Kemudian buat formatnya dengan struktur yang jelas dan terorganisir. Nah, itu adalah gunakan judul, subjudul, dan format lain, itu adalah konteksnya. Kemudian kita berikan contohnya, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya. Kita akan coba prompt ini ya Bapak Ibu. Oke, kita coba. Saya kecilkan dulu ini. Saya kemudian copy ini ya Bapak Ibu, prompt yang ini. Kita mau buat mendesain pembelajaran. Kita buka Gemini-nya. Oke, kita buat percakapan yang baru ya Bapak Ibu. Tapi sebelum kita buat percakapan yang baru, ini bisa diperhatikan Bapak Ibu. Tadi yang kita sematkan 5 model pembelajaran kooperatif tetap berada di atas ya. Padahal kita sudah buat percakapan-percakapan yang lain. Oke, kita lanjut. Saya akan langsung copy paste di sini. Tadi di sini kita membuat modul ajar ya Bapak Ibu. Sesuai perintahnya di sini, desain rencana pembelajaran. Nah, kita lihat bagaimana apa yang respon diberikan oleh Gemini dengan prompt efektif kita seperti ini. Wow, langsung Bapak Ibu. Dalam hitungan detik dia sudah buat modul ajar nih. Dengan pendahuluan, dilengkapi juga nih ada topiknya, kelasnya, sekolahnya di mana, kemudian kurikulumnya. Nah, kompetensi dasarnya sudah dibuat, tujuan pembelajarannya, materinya lengkap Bapak Ibu. Pertemuan 1, 2 ini lengkap ya, lengkap, sangat lengkap.
Bapak Ibu bayangkan nih, biasanya Bapak Ibu nyusun modul ajar atau rencana pembelajaran itu berapa jam gitu ya Bapak Ibu. Ini hanya dalam hitungan berapa detik ketika promnya kita letakkan, dia langsung jadi nih Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ya Bapak Ibu, ini juga masih perlu dievaluasi. Jadi Bapak Ibu perlu baca, kemudian bisa dibaca, kemudian dipastikan ini sudah sesuai gitu ya Bapak Ibu dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita ekspor ya Bapak Ibu. Kita ekspor jadi dokumen. Kita lihat dokumennya muncul kemana? Oke, kita buka dokumennya Bapak Ibu. Ini ya, wah ini tinggal kita hapus ini tinggal dihapus gitu ya. Nah, kemudian ini tinggal kita isi ya Bapak Ibu, SMP negeri berapa? Misalnya SMP negeri 8 Pekalongan gitu ya. Wah, ini udah tersedia Bapak Ibu. Bayangin nih, modul ajar nih. Udah ada penilaiannya, medianya juga sudah disediakan ya. Nah, ini kalau tinggal kita ganti, tinggal kita berikan tanda tangan di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi perlu ya Bapak Ibu juga diperhatikan ketika kita menggunakan AI, maka perlu kita sampaikan kepada orang ini adalah hasil AI gitu ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjut lagi prompt berikutnya. Prompt berikutnya itu adalah untuk membuat materi pelajaran. Anda adalah seorang guru matematika, masih di matematika ya Bapak Ibu. Tadi kita buat rencananya, sekarang ini materinya. Buatlah slide pembelajaran lengkap dengan gambar untuk topik. Buatlah formatnya dalam setiap slide. Siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Oke, ini kita ambil, kita langsung copy. Nanti Bapak Ibu bisa modifikasi, sesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Kemudian kita buka Gemini-nya, langsung kita masukkan di prompt sini, di perintahnya di sini. Kita enter Bapak Ibu. Wow, mari kita lihat. Wah, langsung jadi nih Bapak Ibu. Ada slide 1, kemudian judul, dikasih gambar ya, ini petunjuk gambarnya ya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada suara, kalau Bapak Ibu ingin mengisi suara. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin menjadikan slide itu semacam diisi suaranya gitu ya. Jadi ketika slide pertama dimunculkan, Bapak Ibu bisa sambil ngomong, "Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang aljabar. Aljabar itu seperti bahasa matematika yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Yuk kita mulai petualangan kita." Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini kontennya atau udah bisa jadi konten ya Bapak Ibu untuk membuat, atau kita teruskan dari slide jadi sebuah video, diproduksi jadi video gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Ini untuk yang draft keduanya kita lihat ada catatan gurunya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini juga. Nah, Bapak Ibu ada speaker note-nya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan suara ketika menampilkan slide tersebut. Nah, ini bisa diekspor lagi ya Bapak Ibu menjadi dokumen. Sama kayak tadi, kita ekspor lagi misalnya. Jadi dia jadi satu kesatuan. Ada rencana pembelajarannya, kemudian ada slide-nya. Nanti jadi Bapak Ibu tinggal ubah ini ke slide yang bisa menggunakan Canva atau bisa menggunakan slide Google gitu ya, dengan format seperti ini yang ditampilkannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih untuk pembelajaran yang inovatifnya. Apa tuh yang ada? Kita lihat ya Bapak Ibu. Kita sekarang ini membuat rancang rubrik penilaiannya. Rencananya sudah, rencana pembelajarannya sudah, materinya juga sudah ada. Nah, gimana nih proses penilaiannya? Tadi kan di dalam implementasi kurikulum Merdeka kan ada rencana, pelaksanaan dan penilaian. Nah, di sini sama dengan hal yang tadi, komponennya ada 5. Kita mulai dari komponen persona, yaitu Anda adalah seorang guru matematika di Indonesia, SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum Merdeka. Buatlah rubrik penilaian untuk proyek profil belajar Pancasila.
Kemudian buat formatnya dalam bentuk tabel, siswa memiliki keahlian bercerita, masukkan komponen penilaian, kemampuan presentasi. Yuk kita coba langsung nih. Kita coba langsung. Kita copy dulu promnya, kemudian kita masukkan ke Gemini ini. Terus saya tutup dulu ya. Tadi ada beberapa hasil kita. Kemudian ini tinggal kita enter. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, 5 detik sudah jadi nih. Ini adalah form penilaian. Gitu ya Bapak Ibu, format penilaian. Ini kita salah copy ya. Maaf ya teman-teman, maaf ya Bapak Ibu. Oh, ini asesmen, maaf. Kita mau buat rancang ini ya. Waduh, langsung kesampaian tadi, langsung lihat asesmen ya. Nanti kita ulangi lagi lah. Ini kita masih buat rubrik penilaian Bapak Ibu. Oke, ini tadi salah prom nih. Kita bukan ini. Nah, jadi promnya kita edit dulu nih. Bisa nggak? Kita lihat nih. Wah, bisa nih langsung. Wah, udah ini kita hapus. Masukkan prom yang tadi untuk membuat rubrik penilaian. Jadi ada gunanya juga ya, salah ya. Jadi kita bisa bandingkan langsung nih. Wah, ini dia rubrik penilaiannya. Tadi kan kita mintanya adalah dalam bentuk tabel ya, makanya langsung dibuat nih dalam bentuk tabel. Waduh, sangat dimudahkan kita. Sangat-sangat dimudahkan, luar biasa ini. Bapak Ibu, kami percaya Bapak Ibu semakin keren nanti ini mengajarnya ketika kita bisa memanfaatkan Gemini atau AI dalam pembelajaran yang inovatif. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, yang tadi sudah sempat kita masukkan juga, kita perlu sampaikan bahwa setelah ada format penilaian, nah kita juga mau nih buat kuisnya atau buat asesmennya yang akan kita bagikan kepada murid. Masih sama menggunakan persona, tugas, format, konteks, dan contoh. Kamu adalah seorang guru matematika di SMP negeri dengan kurikulum Merdeka. Buat 3 contoh esai, topiknya aljabar, buat formatnya dengan langkah dan kunci jawabannya. Ini Bapak Ibu ada langkah dan kunci jawabannya. Siswa memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata. Contohnya berikan lebih banyak contoh soal cerita yang dekat dengan kehidupan mereka. Yuk langsung kita saja coba asesmen ini. Dia minta tadi ada 3 ya Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan ke Gemini. Tinggal di enter nih. Kita lihat hasilnya. Tentu dibuat 3. Soal pertama. Lah, soalnya kok begini? Karena memang prompt kita kita meminta untuk membuatnya dalam bentuk cerita, soal cerita. Nah, dan dilengkapi dengan jawaban. Kunci jawaban ada 16 tan batik. Wah, ini karena Pekalongan identik dengan batik nih ya Bapak Ibu. Makanya dimunculkan soal seperti ini. Wow, mungkin itu kata yang bisa kita keluarkan ya Bapak Ibu. Jadi ini cukup sangat cepat membantu kita menyiapkan administrasi dalam rencana pembelajaran. Bahkan kita sudah sigap menyiapkan untuk asesmen-asesmen yang akan kita berikan kepada siswa-siswi kita. Itu tadi ya Bapak Ibu, ada 4 bagian dari pembelajaran yang inovatif. Mendesain rencana pembelajaran, draft materi pembelajaran, merancang rubrik penilaian, dan membuat asesmen pembelajaran. Nanti Bapak Ibu bisa modifikasi, tiru prom-prom ini, dan Bapak Ibu bisa terapkan sesuai dengan Bapak Ibu mapel Bapak Ibu dan juga di mana Bapak Ibu mengajar. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagian terakhir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti membuat sebuah karya dari salah satu dari keempat pembelajaran inovasi tadi, Bapak Ibu bisa buat rencana pembelajaran, buat materi, kemudian juga buat rubrik penilaian atau asesmen. Juga Bapak Ibu bisa berbagi di PMM lewat bukti karya. Nah Bapak Ibu nanti ketika menguploadnya ini, Bapak Ibu perlu wajib mengikuti unggahan bukti karya sesuai dengan pengimbasan kita ini ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama nanti Bapak Ibu tulis deskripsinya. Revo memberikan pelatihan dalam proses pembuatan bukti karya ini. Kemudian isi deskripsinya,
bukti karya apa yang Bapak Ibu buat. Kemudian pastikan mencantumkan tagar hashtag Gemini Academy dan hashtag Revo. Itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mengupload ini mohon untuk langsung diisi ya Bapak Ibu. Ayo coba, sekarang juga kayaknya bisa nih ya, nggak butuh waktu lama sekarang. Dengan bantuan Gemini kita bisa mengunggah bukti karya ini dalam hitungan mungkin nggak nyampe sejam ya. Nah, silakan dicoba ya Bapak Ibu, dan di hashtag gitu ya Bapak Ibu. Kalau hashtag nama saya juga boleh Bapak Ibu, mudah-mudahan, atau hashtag bincang santai nih, supaya nanti kita bisa lihat, kita bisa sama-sama, wah ternyata yang kita lakukan hari ini betul-betul bermanfaat buat kita, gitu ya Bapak Ibu. Oke, bagian yang terakhir Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu mengunggah bukti karya, nah bukti karya juga Bapak Ibu ada template yang bisa kita gunakan ya. Wah ini cukup bantu lagi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu gimana ya bentuknya ya, gimana tampilannya ya. Nah Bapak Ibu tinggal scan saja QR code berikut dan juga atau buat ketik di laman browsernya Bapak Ibu s.id/buktikarya GA 2024. Nanti di sini ada petunjuk dalam membuat mengikuti template-nya, dan kemudian itu yang bisa kita upload. Gitu ya Bapak Ibu, ditunggu ya karya-karyanya memanfaatkan Gemini. Nah, terakhir Bapak Ibu, untuk mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu wajib mengisi kompetensi uji kompetensi melalui link s.id ujikom GA 2024. Nah, kalau nggak sempat pada kegiatan webinar ini, nanti Bapak Ibu bisa akses Google Site yang sudah kita sampaikan ketika Bapak Ibu mendaftar pada kegiatan webinar ini. Jadi kegiatan kita hari ini, webinar ini juga kita publikasikan di Google Site. Ya, linknya berikut ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di situ Bapak Ibu silakan diisi uji kompetensinya, dan kami berharap Bapak Ibu di dalam uji kompetensi itu akan diminta email trainer. Dan kami sangat bermohon Bapak Ibu untuk mengetikkan ion.sitomorang77@guru.smp.belajar.id. Jangan ada yang meleset ya Bapak Ibu, supaya nanti kami juga bisa men-tracking Bapak Ibu yang sudah mengerjakan atau mengisi kegiatan ini, mengikuti kegiatan ini. Nah, berdasarkan pengisian tersebut nanti kami bisa usulkan untuk penerbitan sertifikat pada pengembasan ini. Itu ya Bapak Ibu. Nah, apapun yang disampaikan hari ini, Bapak Ibu juga bisa mengulang kembali lewat Google Site yang dimunculkan pada laman ini, gitu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses, kemudian Bapak Ibu bisa mengulang kembali informasi yang kami sampaikan pada hari ini, melakukan uji kompetensi, dan berhak untuk mendapatkan sertifikat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, akhir kata kami mengucapkan terima kasih buat ketersediaan waktu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga webinar kali ini bermanfaat, pengimbasan ini bermanfaat, dan membantu kita para guru-guru untuk memanfaatkan Gemini atau AI untuk membantu kita dalam menyusun pembelajaran yang inovatif. Sekali lagi terima kasih buat partisipasi Bapak Ibu, terima kasih buat kehadiran kita semuanya, dan terima kasih juga sekali lagi buat komunitas belajar Bincang Santai SMP Negeri 9 Pematang Siantar. Biarlah kita boleh terus berinovasi, berbagi, dan menjadikan kita semakin kuat dan semakin menyenangkan dalam menjalani tugas-tugas kita. Akhir kata, saya Ion Genesis Sitomorang mau pamit diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang atau penyampaian kami yang kurang, dan kiranya Bapak Ibu boleh terus bersama-sama dengan kami.
Nah, Bapak Ibu, kami juga bagi Bapak Ibu yang merasa tertarik untuk bergabung dengan komunitas kami, Bapak Ibu bisa klik atau Bapak Ibu bisa cari di komunitas di PMM dengan kata Bincang Santai UPTD SMP Negeri 9 Pematang Siantar. Nah, atau Bapak Ibu juga boleh subscribe atau boleh like channel YouTube kami supaya kita bisa saling berbagi, saling mendukung. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi untuk pengimbasan ini, sekali lagi kami mohon uji kompetensinya. Jangan lupa untuk menuliskan email trainernya ian177@guru.smp.belajar.id. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai ketemu pada kesempatan lainnya. Mudah-mudahan kita punya waktu yang lebih baik lagi. Sekali lagi, salam sehat, salam bahagia. Sampai ketemu. Terima kasih. Recording stop.